Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina warzuqna fahman thabita. Jamaah surah wa berjannah dan juga penghuni warga komplek Dinasti Indah dan sekitarnya yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya. Kita diberikan kesehatan, berikan kekuatan, termasuk kesempatan. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hari ini tanggal 7 bulan Rajab, ya, artinya ya tidak sampai 2 bulan lagi kita masuk di bulan Ramadan. Tadinya kita ingin membahas masalah puasa, tapi mengingat waktunya masih ada hampir 2 bulan, 1 bulan lebih. Dan ini pembahasan terakhir dari kitab ini adalah tentang ahkamul janaiz wasyuhada wal kubur. Jadi hukum-hukum tentang jenazah ini juga penting. Ya, termasuk ini, tapi ini ya persiapan kalau kita sakit, pergi menziarahi orang sakit, tentang syuhada, orang-orang mati syahid. Termasuk kaitannya dengan masalah kubur. Ya, masalah kubur hanya kita bahas. Ya, ini juga berkaitan dengan persoalan keseharian. Ya, apalagi namanya sakit. Ya, kita manusia ini ketika kita sehat, ya bersiap-siap untuk sakit. Ya, kalau kita sakit, bersiap-siap untuk sehat. Yang pertama adalah mayutlabu minal muslimi qabla al-mauti. Jadi hal-hal yang dituntut, ya, yang menjadi disunatkan bagi seorang muslim, ya, sebelum menghadapi panggilan kematian. Wa ma yustahabbu halat al-ihtidari wa ba'da al-mauti, ya, min at-tajhiz. Dan hal-hal yang disunatkan ketika keadaan ihtidar. Ihtidar ini maksudnya ketika sakaratul maut. Jadi ketika malaikat maut sudah hadir dalam keadaan sakarat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini masalah penting ini. Ya, wa ba'dal mauti minat tajhiz. Dan hal-hal apa yang kita lakukan setelah kematian? Artinya setelah dikuburkan itu, apa yang harus kita lakukan? Ini semua persoalan-persoalan yang semuanya penting. Apalagi namanya kematian. Saya baru dapat kemarin postingan itu hari Jumat yang sedang adzan, ya, hayya 'alal falah, Mendagri. Ya, di Mendagri. Pak Hasan. Jadi sementara adzan, begitu baca hayya 'alal falah, dia terjatuh dan meninggal dunia di situ dalam masjid. Itu persiapan untuk salat Jumat. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Pernah kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Ada seseorang yang dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ada di antara sahabatnya wafat sedang dalam keadaan sujud. Ya, sujud bagian dari salat. Jadi sedang salat ternyata dia meninggal dunia. Apa komentar Rasulullah SAW? Beliau bersabda, itu salah satu tandanya orang husnul khatimah. Ya, jadi
pintu menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Salah satunya itu wafat dalam keadaan yang baik. Itu namanya husnul khatimah. Jadi dalam keadaan sedang suci, ada air wudhunya. Yang kedua persiapan untuk lagi sedang mau sholat. Nah, itu yang luar biasa. Nah, jadi hal-hal seperti itu tidak terjadi dengan sendirinya, tidak terjadi dengan tiba-tiba, tapi memang memerlukan proses. Jadi yang namanya husnul khatimah ini ya proses panjang. Selama kita hidup di dunia, apa yang kita lakukan sehari-hari dengan kebaikan, itulah yang mengantar kita pada menuju kematian, kewafatan. Jadi tidak bisa juga banyak berharap husnul khatimah lalu tidak mau beramal baik, kan tidak nyambung. Sama juga itu, kita mau meninggal dalam keadaan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, maka fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang wafat ya dalam kalimat terakhir dari mulutnya itu adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, itu dipastikan masuk surga. Nah, ini tidak gampang-gampang. Orang yang bisa membaca dengan kalimat terakhir dari mulutnya kalimat la ilaha illallah, kalau pada waktu sehatnya kalimat itu sering dibaca la ilaha illallah itu. Jadi bacanya itu lebih gampang, lebih lincah karena udah terbiasa. Cuma orang tidak pernah berzikir, tidak pernah baca la ilaha illallah, apalagi tidak pernah mendengar, waduh, begitu sakaratul maut. Nah, itu berat. Nah, ini yang mau dibahas ini. Nah, jadi ini bagus ini. Tapi ini bukan takziah ya, bukan. Kan pembahasan ini muncul, nanti ada orang meninggal. Padahal sebenarnya tidak mesti harus ada orang meninggal baru dibahas. Nah, kebetulan memang kitab ini pembahasan terakhir itu kan kita udah bahas semua ini. Kemarin terakhir masalah sholat qada, yang qada sholat. Nah, ini. Sebenarnya ada materi satu yang belum, yaitu tentang babul Jum'ah, tentang sholat Jumat dan segala macam hukum-hukumnya. Tapi itu khusus untuk laki-laki. Tapi nantilah suatu saat. Al-istidadu lil mauti, hal-hal yang kita persiapkan menuju kematian. Ya. Al-mautu disebut baina hayat. Jadi kematian ini adalah jembatan di antara dua hidup, dua kehidupan. Jadi yaitu hayatul dunia al-faniyah wa hayatul dunia al-faniyati wa hayatil akhirati al-khadidati. Jadi kematian ini adalah jembatan antara kehidupan dunia yang fana yaitu lenyap dan kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. Nah, jadi ini jembatan. Ya, kan tidak ada orang namanya al-hayatul dunia al-fanya, yaitu kehidupan fana, maksudnya kehidupan sementara. Nah, mau tidak mau kita harus masuk jembatan ini untuk menuju kehidupan al-khalidah, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada alasan nanti dapat masih jauh, masih lama. Tidak ada ukurannya, takarannya. Ya. Jadi ini pembahasan yang memang kebutuhan kita. Wa dunya mazra'atun lil akhirah. Ini. Jadi kehidupan dunia ini adalah tempat kita berladang untuk kehidupan akhirat. Jadi ini kesempatan kita untuk beramal, ya, mengumpulkan pundi-pundi amal untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Jadi selama ada waktu, selama ada kesehatan, selama ada kekuatan, selama apa yang bisa kita lakukan dengan kebaikan. Ya, tak usah. Ada guru saya mengajarkan saya bahwa berbuatlah apa yang kamu bisa. Itu yang sering saya ingat. Sama juga ada guru saya dulu selalu saya ingat bahwa
mengajar itu adalah bagian dari belajar. Maksudnya sedikit dan sekecil apapun yang kamu tahu, kalau kamu sempat mengajarkannya kepada orang, lakukan. Karena begitu kita mengajar, Allah mengajar kita. Itu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Apalagi dengan sekecil kebaikan yang kita miliki lalu kita ajarkan kepada orang lain yang tahu itu dia juga mengajarkannya kepada orang lain yang tahu lagi itu mengajarkannya kepada orang lain, jadi itu menyebar. Kita yang tadinya mengajarkan sedikit, maka semua orang yang tahu dan mengamalkan apa yang kita sampaikan itu sampai generasi-generasi berikutnya, kita ini tetap dapat pahala. Itu namanya ilmu jariyah. Jadi ada amal jariyah, ada ilmu jariyah. Ini yang diajarkan guru-guru saya. Mengalir. Maka itulah sebabnya ya saya tidak peduli tentang misalnya saya mengajar di mana dengan jumlah yang sedikit, karena masalah orang tahu dan tidak tahu mengamalkan itu kan urusan Allah ya. Jadi kan Allah yang berikan hidayah. Kalau kita ini kan tugasnya hanya menyampaikan. Dulu ada ingatkan saya, kalau profesor itu tidak usah pergi ngaji-ngaji gitu. Nulis aja buku, nulis ilmiah apa segala. Saya bilang guru saya itu udah menteri, tidak pernah berhenti mengajar majelis taklim. Padahal udah menteri, udah dirjen, tapi pengajar majelisnya itu tetap dijalankan karena itu pokok. Jadi jangan sampai kita merasa minder sedih, itu kan cuma hal-hal jangan, karena sekecil apapun kebaikan itu menjadi pintu keberkahan, pintu kemudahan, pintu kebaikan untuk kebaikan keberlanjutannya. Yang kedua juga saya diajari guru saya, dia bilang begini, tulislah apa yang kamu bisa lakukan, jangan melihat kepada kebesaran orang. Jadi kalau kamu bisa menulis sedikit, tulis, nanti orangnya akan baca. Ya, nggak usah ukur, tulisannya bagus, nggak usah saya. Dan apa yang kamu tahu? Kalau memang bisa tulis baca khutbah itu akan dibaca orang, itu juga bermanfaat. Jadi tulis apa yang bisa, itu selalu saya ingat. Maka saya hampir tiap hari tidak pernah berhenti menulis. tidak pernah berhenti baik di Facebook atau persiapan artikel, buku dan seterusnya. Nah, cuma memang kadang-kadang setelah ditulis, ya kita baca baik-baik dulu, layak pada layak. Nah, jadi sekali lagi ini ya persiapan untuk mereka mati. Faman amila shalihan fi dunya najah min su'il hisabi wal adzabi bil akhirah. Siapa yang beramal saleh ketika hidupnya di dunia, maka dia akan bebas ya dari kejahatan hisab dan azab siksa di akhirat kelak. Ya, jadi itu tadi amal saleh inilah yang menjadi modal kita untuk bisa dapat pembebasan dari su'il hisab. Karena nanti kalau kita diperiksa di akhirat kelak itu bermodalkan amal saleh itulah yang bisa membebaskan kita ya, dan juga azab di akhirat. Wa kana minal khalidina fi jinanillah, dan insyaallah kita akan termasuk di antara orang-orang yang kekal berada dalam surga Allah. Tapi wa man amila su'an kana minal mu'adzabina fi nar jahannam illa ya'fallahu anhu. Nah, sebaliknya siapa yang ketika hidup di dunia hanya berbuat jahat, berbuat buruk, ya tidak ada amal salehnya, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang akan disiksa di neraka jahanam. Illa ya'fallahu anhu, kecuali yang dimaafkan Allah. Ya, banyak memang kesalahannya, banyak juga memang dosanya. Tetapi ada saja penyebabnya sehingga Allah mengampuninya, Allah memaafkannya, maka itu dikecualikan. Ya, semoga kita termasuk orang-orang dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Karena kita ini ya memang banyak amal kebaikan, tapi kan tidak tertutup juga adanya kekeliruan, kesalahan. Maka kalau bukan dengan ampunan Allah juga tidak mungkin. Nah itu.
Yang berikutnya wal mautu intiqal min alamin li akhar. Ya, jadi kematian ini adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Walaisa fana, bukan kelenyap, bukan lenyap. Ya, kan ada yang berpikir hidup ini lenyap, ya tidak ada itu kehidupan akhirat. Nah itu jangan, karena itu namanya mengingkari, dan itu kita menjadi kafir. Karena bagian dari rukun iman di dalam Islam itu adalah adanya kehidupan akhirat. Jadi kalau kita mempercayai bahwa kematian ini total, lenyap, hilang, tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada pertanggungjawaban, nah itu keliru ya. Jadi dalam Islam yang namanya kematian hanya perpindahan. Jadi pindah dari satu alam, yang satu alam dunia ini ya alam lenyap, sementara menuju ke alam yang lain. Nah inilah yang harus kita ingat supaya kita tidak merasa akan hidup selamanya. Ya wa inna ma huwa mufaraqatul ruh lil badani. Jadi kematian itu hanya perpisahan, yaitu antara roh dengan badan. Jadi karena badan kita ini hanya semacam casing, ya, casing hanya dipakai kayak HP itu, itu hanya casingnya saja. Maka yang tua, yang berumur, yang sakit, yang rusak itu hanya badan karena fisik, ya fisik. Tapi kalau roh ini, nah itu kan dia pindah keluar, begitu dia keluar kita meninggal, itu definisinya. Jadi perpisahan, itu namanya al-maut. Kalau dalam bahasa Al-Quran namanya ar-ruju'. Ya makanya jadi kematian itu ar-ruju'. Ya maksudnya rujuk kembali. Makanya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya raji'un. Ya sesungguhnya kita ini milik Allah. Ya, wa inna, dan kepadanya raji'un, kita kembali. Nah, jadi kematian itu adalah kembali, bukan hilang, bukan lenyap, bukan hancur, hilang sama sekali. Nah itu. Walil inda jumhurul mutakallimin, ya ini menurut ulama-ulama kalam, ya jismul latifun mustabakun bil badan istibakan al-ma'i bil auni. Jadi yang namanya ruh, tapi ini pembahasan ahli, karena bukan urusan kita, tapi disinggung di sini. Jadi ruh itu adalah semacam ya jisim ini artinya ya benda, ya tubuh halus, latif, halus. Mustabakun bil badani, yang dimasukkan, diperangkapkan, jadi kayak dikurung dalam badan kita ini. Ya seperti halnya adanya air dalam kayu. Jadi kalau kan pohon-pohon ini kayu ini kan tumbuh itu karena adanya air di dalamnya. Nah air itu diibaratkan seperti nyawa. Nah kayunya itu bisa pendek, tinggi, sampai dia kering, sampai dia mati, tapi airnya masih ada di dalam. Nah begitu airnya habis, nah dia kan kering. Sama dengan kita ini, ya, kita ini juga begitu nyawa keluar, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah gitu ceritanya. Wahwa ya bakin layak na'inda ahli sunnah ya. Tapi kalau di kalangan roh ini yang kemudian itu dipanggil. Wa qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini di Quran surah Zumar ya, ayat 42. Ya, maksudnya jadi Allah yatawaffa, ini yang kemudian menjadi wafat. Ya, jadi yatawaffa di sini artinya Allah itu memegang ampusah. Ya, apa yang disebut ampus yaitu nafas. Nafas inilah yang bahasa Indonesia itu nyawa. Nah, kalau Indonesia ini terkenal roh. Ya, tapi dalam bahasa Al-Quran itu nafas. Karena begitu orang tidak bernafas, ya udah meninggal. Jadi Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Jadi Allah itu memegang nafas kita pada waktu kita mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Tapi orang yang
kalau dia tidur berarti belum mati. Apa bedanya? Nah, ini ayatnya ini begitu kita tidur itu ada yang keluar, Kalau dalam kitab Duratun Nasihin itu ada 3 macam sebenarnya yang keluar dari tidur, tapi ada namanya masing-masing. Nah, jadi yang keluar itu berada dalam genggaman Allah. Nah, kalau Allah mengembalikan ke dalam sini, ya mengembalikan, wa yursilul ukhra, Allah mengembalikan masuk ke dalam, maka ya kita tersadar hidup. Itulah ya sebabnya begitu kita bangun kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan dan kepadanya kami kembali. Nah, itu dibaca karena hakikatnya kita dikembalikan. Yang bahaya ini kalau Allah tidak mengembalikan. Itu yang dimaksud Allah ya tawafa. Allah tidak mengembalikan, itu Allah memegangnya. Itu Allah memegangnya, tidak mengembalikan. Makanya sering biasa kita mendengar ada orang tidur tidak bangun-bangun, ya, karena Allah tidak mengembalikan. Ya, dulu ada kawan saya, dia hanya nonton TV, ya sambil habis lepas salat subuh. Ya, lepas salat subuh nonton TV. Itu di depan TV baru itu nonton di depan TV. Nah, begitu ya biasalah kalau udah menjelang pagi itu kan istrinya kan diajak sarapan, dipegang, dibangun, nggak bisa bergerak, udah membeku. Ternyata meninggal di depan TV. Dia hanya tertidur habis lepas salat subuh. Jadi meninggal dalam keadaan tidur. Itu biasa. Ya itu tadi karena Allah tidak mengembalikan. Makanya itu salah satu doa itu ya Bismillahirrahmanirrahim ahyamutu Bismillah wada'tu jambi, dengan namamu Allah aku letakkan itu. Ya, wada'tu jambi wa bika arba'u, dan dengan namamu aku ya kita dibangkitkan. Jadi sekali lagi ini mengingatkan kita ya untuk tentang yang namanya kematian setiap saat, karena setiap saat kita tidur, setiap siang malam kita tidur. Ya, maka ketika tidur usahakan dalam keadaan ada air wudu, ya. Usahakan dalam keadaan air wudu sehingga kita tidur dalam keadaan suci. Kalaupun Allah tetap tidak mengembalikan, ya, memegang, maka kita dalam keadaan suci. Yang kedua, kalau dalam keadaan tasawuf, ya saya pernah mendengar dari guru-guru saya juga, sepertinya dalam kitab Duratun Nasihin juga. Jadi orang kalau tidur dalam keadaan ada air wudu suci, nah yang keluar tadi itu, lalu dia apa yang dilihat yang keluar itulah yang namanya mimpi. Nah kalau yang kita dalam keadaan suci bersih ini, maka biasanya yang kita lihat dalam mimpi itu tingkat kebenarannya lebih tinggi. Itu benar. Tapi kalau yang dimimpikan pun juga sesuatu yang baik. Oh, dia melihat gambar, dia melihat rezeki, dia melihat kebaikan. Itu begitu bangun langsung berdoa, ya Allah segera nampakkan, buktikan, wujudkan apa yang aku lihat dalam mimpi ini. Itu doanya. Tapi kalau tidak berwudu, itu bisa mimpi yang mengerikan, mimpi yang sangat mengerikan. Nah, kalau melihat mimpi yang tidak baik, itu begitu bangun, langsung ini meludah arah sebelah kiri, ya, meludah arah sebelah kiri dan meminta kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari keburukan, dari mimpi buruk yang baru saja saya. Itu kalau ingat, ya, kalau kita ingat. Itu ceritanya. Jadi ini cerita antara tidur dan mati itu ya saudaranya. Ya. Wal mustahabbu likulli insanin dzikrul mauti wal isti'dad lahu. Nah, disunatkan bagi setiap orang ya dzikrul maut, ya ingat kepada kematian, wal isti'dad lahu, dan
mempersiapkan diri untuk kematian itu. Jadi itu disunahkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri halimin al-ladzati." Ya, perbanyaklah selalu ingat halim al-ladzat. Ya, halim itu artinya penghancur. Ya, wal halim al-qati', itu pemutus. Ya, al-ladzat. Al-ladzat ini kalau bahasa ini ke bahasa Arab. Sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, namanya lezat. Nah, jadi lezat itu bahasa Arab tuh. Lezat ya. Jadi makanan lezat, roti lezat. Nah, maksudnya sesuatu yang enak, nyaman. Nah, kematian itulah memutus. Ya, jangankan kematian, orang kalau sudah sakit tidak ada enaknya makanan. Apapun dikasih, semuanya tidak bisa turun. Itu belum meninggal. Kalau ini hadisnya mengatakan, ya perbanyaklah selalu ingat kematian. Ya maksudnya ingat yang pemutus, ya tentang semua yang hal-hal yang lezat. Ya jangankan meninggal. Ya, tadi itu mas sudah sakit aja tidak ada yang enak. Ya, tidak ada yang enak. Ada kawan saya itu begitu sakit, kan udah disodori tawari, mau makan apa? Ditawari semua makanan enak-enak. Dia jawab, dulu waktu sehat tidak pernah ditawari makan. Tidak ada manfaatnya. Waktu kita sehat tidak pernah ditawari makan enak-enak. Begitu kita sakit baru ditawari, malah bisa. Panik, apa namanya itu? Yang makanan apa itu yang cuma antara nasi dengan air itu. Antara nasi dengan air. Saya selalu ingat cerita itu. Apa? Waktu saya tidak pernah ditawari makanan enak-enak. Begitu sakit baru ditawari. Nah, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walil hadis Ibnu Mas'ud, ada juga hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala li ashabihi, ya, istahyu min Allahi haqqal haya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya, merasa malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Lalu para sahabat bertanya, nastahyi ya Nabi Allah, kami ya Rabbi Allah, ya Rasulullah, kami ini sudah malu kepada Allah. Walhamdulillah, dan kami tetap juga senantiasa memuji hanya kepada Allah. Kalau beliau laisa kadzalik, bukan itu. Walakin men istihya min Allah haqqal hayat. Akan tapi yang termasuk malu kepada Allah dengan sebenarnya malu itu yang rasa umawiyah. Maksudnya itu jagalah kepalamu dan isinya. Ya, maksudnya selalu berpikir baik. Wal yafad al-batana wa ma hawa, dan jagalah perut dan apa isinya. Ya. Wal yad, ini baru ini. Ya. Wal yad ikril maut. Ya, dan selalu ingat kepada kematian dan ingat kepada bala. Ya, wa man arada al-akhirata, siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, taraka zinatan dunia, maka dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Wa man fa'ala dzalika, siapa yang mengerjakan semua ini, maka istahya min Allah haqqal haya, maka itulah yang merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jadi yang namanya malu itu bukan malu dalam pengertian seperti dalam kehidupan kita sehari-hari menurut bahasa, tapi bagian dari malu itu adalah yang menjaga apa yang ada dalam diri kita ini dengan mempersiapkan diri menghadapi hari-hari kematian. Ya, saya kira itu. Dan terakhir sedikit lagi, wal istidaru lil mauti, bagian dari hal-hal yang harus kita persiapkan menghadapi kematian, ya, bil khuruji minal mazalim. Nah, ini jadi keluar dari hal-hal perbuatan yang zalim. Ya, ini jadi menjaga diri kita tidak terlibat dari kezaliman, penganiayaan.
baik sedikit apalagi yang banyak. Itu namanya mempersiapkan diri untuk kematian. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang pernah kita lakukan kesalahan, kezaliman, terutama kepada orang tua ya, terutama kepada orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, apalagi keluarga terdekat, nah itu bagian dari kita. Makanya kalau ada orang mau meninggal itu dikumpul semua keluarganya itu minta maaf memang karena ini itu. Jadi itu juga harus dibiasakan itu. Begitu orang pada itu dikumpulkan minta maaf. Yang kedua, kalaupun tidak sempat ya berpesan, kasih sampaikan salam permohonan maaf saya kepada mungkin saya tidak lama lagi akan meninggal. Nah, itu disunatkan itu. Wa taubati minal ma'asi, ini paling penting ya, selalu ya bertobat dari segala dosa. Ya ini ya paling tidak istighfar, maka istighfar ya paling tidak setiap selesai sholat 5 waktu dan seterusnya ya istighfar astagfirullahaladzim. Ya itu jadi kalau sudah sholat jangan langsung balik kanan. Dibiasakan istighfar, apalagi istighfarnya hanya minimalis cuma 3 kali, itu minimalis tuh. Nah istighfar Nabi Rasulullah SAW paling sedikit dalam sehari 70. Kalau kita 5 kali sehari, 15. Cuma 15 itu masih minimalis. Ya, jadi selesai itu ditambah istighfar karena itu bagian dari persiapan kita. Al-istiqadah bil mauti, persiapan menuju kematian. Karena itu tadi memang amal kita banyak, tapi kan kesalahan kita juga cukup banyak. Jadi kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, maka sekaligus Allah mengangkat derajat kita, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil menjadi banyak di sisi Allah. Tapi kalau Allah tidak mengampuni dan kita juga memang tidak pernah minta ampun, tidak merasa bersalah sehingga kita tidak tobat, ternyata di kemudian hari banyak amal baik, ternyata banyak amal buruk. Nah, itulah yang namanya mizan, akan ditimbang. Nah, kalau kebaikannya lebih banyak ya alhamdulillah masih. Tapi kalau tekor, itu bahaya kan? Bahaya. Inilah yang kita selalu minta astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Itu wal iqbali ala ta'at, ya selalu menghadapkan diri kepada ketaatan. Nah, itu ya ini di qauli ta'ala sebagaimana firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ini yang saya baca perang tadi. Yang terakhir harusnya. Jadi barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, ya ini liqa rabbih, kalau dalam kajian tasawuf ini tingkat sangat tinggi. Ya, siapa yang berharap bisa bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalih, maka beramallah dengan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan ya jangan ya melakukan perbuatan syirik, ya wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan perbuatan syirik ketika beribadah dengan apapun. Maksudnya jangan al-haq melakukan syirik dalam bentuk apapun. Ya, gitu. Jadi karena itu yang bisa menghalangi, Ya. Ya, lima rawa al-Barra bin Azib. Ini juga ada diriwayatkan Ibnu Majah, ya, hadisnya hasan. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Barra bin Azib. Ya, dia meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersala jamaatan, ya firuna qabran. Jadi Nabi jalan-jalan, beliau melihat ada sekelompok orang ini yang sedang menggali kuburan. Nah, ini saya ada postingan itu namanya KPK. KPK itu kelompok penggali kubur. Nah itu KPK. Itu yang paling takut itu.
Kalau udah datang KPK kelompok penggali kubur, itu tidak ada ampunan. Nah, ini yang dilihat Nabi, ya, orang yang sedang menggali kuburan. Pak Bakar, lalu dia menangis hatta balal al-thara bidumu'i, sampai saking menangisnya itu tetesan air mata tangisannya itu membasahi tanah yang ada di situ. Waqala, lalu beliau bersabda, ikhwani limithli hadza fa'idu, ya wahai saudaraku, berbuatlah hal yang seperti ini. Fa'idu, dan bersiaplah, maksudnya itu ya bersiaplah kamu karena kamu akan mengalami seperti itu. Wahia ma ba'da lil hawadits, ya, maksudnya ketika kita sudah melihat, ya, orang-orang yang masuk ke dalam kuburan itu mau tidak mau akan kita akan tersentuh, ya. Ayat Al-Abu wa takhadu lahu qadatan, ya, ambillah dirimu sebagai sebuah begitu. Maksudnya ya kita mengambil diri kita bahwa kita juga akan dikuburkan, kita juga ini akan dikuburkan sama dengan orang yang sedang dikuburkan itu. Nah, itulah makanya disunatkan juga untuk ziarah kubur. Apalagi kalau pergi ada orang meninggal, kalau bisa dekat-dekat itu yang lainnya supaya kita melihat. Itu beda itu. Kalau kita bercakap ada orang mengantar jenazah jauh dari yang cuma di pinggir jalan, cuma tengok masuk, itu lain ceritanya beda dengan orang paling dekat di galian itu, karena dia kafannya, dia baru kita sadar. Nah, apalagi menyentuh mayat itu jenazah, ya. Jadi saya kira ini karena pembahasannya masih ini baru persiapan, nanti hal-hal apa ini bagus, nanti ini ada ruqyah, ya, ziarah. Ada, kalau kita pergi ziarah orang sakit, ini ada etika-etikanya, ya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa berdoa, bermunajat, semoga kita senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan dan kekuatan, terutama hidayah dan taufik. Kita akan bersemangat rajin untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan sebagai bekal menuju persiapan menjemput kematian sebagaimana yang diceritakan dalam kitab ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.